Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Taurus di bulan Agustus dan seterusnya ya. Ini adalah evaluasi mulai Januari sampai Agustus. Tinggal 4 bulan lagi ya, September, Oktober, November, Desember. Udah masuk di tahun 2024. Sayangnya kita untuk evaluasi. Apa sih yang kurang dan apa sih yang udah bagus? Yang udah bagus gaspol lagi ya Taurus ya. Yang kurang inilah yang diperbaiki. Akan kita cari kekurangan apa, kesalahan apa yang sering terjadi oleh para Taurus di 8 bulan yang sudah lalu. Kita akan buka yang pertama ya. Yang pertama adalah The Shadow Side. Banyak kalian para Taurus yang banyak terbayang-bayang dengan masa lalu. Kemudian strength, kesombongan yang kalian lakukan ya Taurus ya. Kemudian sewenang-wenang terhadap orang-orang yang berada di sekitar kalian. Dan yang terakhir adalah The High Priest ya. The High Priest tuh Taurus sendiri ya. Ini adalah paus, kalau di kartu lain ini The Hero Pen ya, adalah Taurus sendiri. Nanti kita cari solusinya ya, dan cari apa namanya detailnya apa sih yang kalian harus evaluasi. Taurus adalah salah satu zodiak yang kuat, mandiri, nggak suka merepotkan orang. Kalau Taurus minta bantuan tuh seakan-akan tuh nggak gue banget, merasa nggak enak hati ya. Kalau kepepet banget baru dia akan minta tolong nih. Kalau enggak, dia akan berusaha menyelesaikan pekerjaannya seorang diri. Taurus adalah salah satu zodiak penyendiri. Dia nggak suka keramaian. Kalau ramai banget, kalau cuma 1, 2, 3 orang oke. Tapi kalau udah ramai banget dia nggak nyaman dan suka nggak mau ngomong ya. Kecuali udah akrab banget, 10 orang masih dia bisa ngomong. Tapi lebih baik, lebih ke dia mempelajari dan mendengar orang-orang yang ngomong. Sekarang kita akan cari tahu nih, The Shadow Side. Di 8 bulan ini banyak Taurus yang satu, kebayang-bayang masa lalu yang buruk, yang membuat dia galau, yang membuat dia akhirnya rendah motivasinya ya. Motivasinya jadi rendah, jadi nggak bersemangat untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan usahanya. Banyak yang akhirnya itu Taurus ya udahlah biarin aja, pasrah, surrender to the divine. Bukan berarti pasrah ombioan ya Taurus ya, menyerah pada nasib dalam artian ya udah yang terjadi biarlah terjadi, tetapi ke depan diperbaiki, terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ini ya, The Shadow Side yang dialami oleh Taurus. Banyak sekali yang terbayang-bayang dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan. Apa yang kalian khawatirkan Taurus gitu ya? 1. Perjuangan, harapan-harapan yang belum tercapai. Mungkin beberapa Taurus menginginkan rumah baru, mobil baru, sepeda motor baru, atau pasangan baru. Bukan pasangan baru ya Taurus ya. Kalau memang kalian belum punya ya oke, pasangan ya, bukan yang baru ya. Bisa sih untuk yang single parent boleh ya pasangan baru ya. Tapi yang udah double nggak boleh pasangan baru lagi ya. Ini berkumpul dengan orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua, kesalahan kedua yang perlu kalian evaluasi. Banyak kalian yang terlalu percaya diri sehingga kalian mengabaikan tangga step kecil untuk kalian naik ke atas. Terlalu percaya diri sehingga kalian maunya meloncat ya, menggapai yang lebih tinggi, dan akhirnya kalian nggak dapet karena udah kehabisan tenaga terlebih dahulu sebelum kalian mencapai atas. Kita nanti cari solusinya ya. Jadi ini, kepercayaan diri yang terlalu tinggi atau bahasa Maduranya overconfident. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kalian terlalu boros membuang-buang duit dengan proyek yang sebenarnya bisa memakan anggaran yang kecil. Tapi dengan memang sifatnya Taurus yang ingin wah ya, ingin wah, serba mewah,
menyebabkan kalian kehilangan kontrol terhadap pengeluaran anggaran yang seharusnya bisa kalian irit, akhirnya terhambur begitu saja. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Taurus sendiri, kebijaksanaan. Bagaimana kalian beberapa saat yang lalu salah menentukan tindakan karena kalian melakukan keputusan, melakukan perbuatan, atau memutuskan sesuatu di tengah emosi yang sangat tinggi. Kemudian kalian menyesal nih karena Taurus adalah salah satu zodiak yang gengsinya tinggi banget. Untuk minta maaf atau untuk memperbaiki sesuatu tuh dia tertekan juga. Makanya Taurus biasanya berhati-hati banget di dalam berbicara, berhati-hati banget di dalam melakukan tindakan, karena dia tahu konsekuensi setelah dia melakukan tindakan. Dia nggak mau mundur lagi gitu ya. Taurus adalah salah satu zodiak yang nggak mau menjilat ludahnya sendiri. Konsekuensi akan ditanggung apapun risikonya ya. Itu yang kalian terjadi. Tapi nggak begitu-gitu amat ya Taurus ya. Nggak begitu-gitu juga harus seperti itu sih ya. Kalau kesalahan kalian fatal dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, atau kalian udah menyadari kesalahan kalian, emosi yang terlalu tinggi, gengsi yang terlalu tinggi, dan overconfident yang terlalu tinggi, kalian harus juga berbesar hati untuk minta maaf. Ini terjadi banyak di saudara kalian ya Taurus ya. Intinya di dalam urusan keluarga ya, bukan urusan bisnis. Nih keluarga nih, urusan keluarga nih Taurus yang kalian alami. Kalian udah terlanjur berucap dan enggan untuk menjilat ludah sendiri. Akhirnya di dalam keluarga, terutama dengan kakak adik orang tua ya, terjadi kerenggangan yang cukup lama ya, kesenjangan komunikasi yang terhenti, dan kemudian sampai sekarang kalian belum bisa mencari solusi. Nanti kita cari solusinya ya. Semoga nggak banyak yang mengalami, tapi ini adalah untuk kalian para Taurus yang mengalami hal itu. Kita cari solusinya nanti. Kemudian hal keuangan pasti ya, kalian banyak menghambur-hamburkan untuk hal kecil, untuk proyek yang kecil, untuk sesuatu yang kecil yang seharusnya bisa kalian menggunakan duit 5.000 misalnya ya, tapi kalian bisa melipat gandakan pengeluaran menjadi 10.000. Sesuatu pekerjaan yang harusnya cuma habis 100.000, kalian karena mau mewah, kalian bisa menghabiskan 200-300 ribu. Intinya over budget kalian ya. Nah ini yang perlu kalian kendalikan. Ini adalah yang perlu kalian evaluasi. Satu, bayang-bayang. Kedua, kita resume dulu ya. Kedua adalah overconfident. Dan ketiga adalah salah dalam mengambil keputusan. Kita cari solusinya. Yang pertama, look at to the bigger picture. Yang kedua, don't let pride get in your way ya kan. Ini yang sudah saya bilang tadi ya, nggak boleh sombong. Kita harus bisa mawas diri, bisa merendahkan hati, bukan rendah diri ya, tapi merendahkan hati kalian para Taurus untuk mau meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan. Dan yang ini adalah bagaimana Taurus bila kalian terbelenggu dengan bayang-bayang masa lalu dan kekhawatiran di masa depan. Kembali ya Taurus, look at to the bigger picture. Kalian harus tahu hal besar, cita-cita besar yang kalian ingin raih, sehingga kalian bisa menikmati prosesnya. Sekali lagi, banyak yang kalian terlalu percaya diri, ingin melompat lebih tinggi, meloncat lebih tinggi lagi dan menggapai yang tinggi, dan akhirnya nggak dapat-dapat. Ingat strategi anak tangga ya Taurus. Nikmati prosesnya. Untuk naik ke tangga yang 17, kalian lewati dulu step pertama. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga, dan seterusnya. Nikmati proses ini. Setiap anak tangga mempunyai beban dan jasa yang sama dalam kalian menggapai mimpi kalian yang di lantai 17 ya. Alexis bahas lantai 17. Lantai 7 itu ketahuan kalau nggak pernah ke sana ya.
sampai salah ya. Gitu ya Taurus ya. Jadi pergunakan strategi anak tangga, jangan langsung meloncat tetapi berjalan step by step supaya energi kalian nggak terkuras. Ini kalian perlu evaluasi masalah energi, kekuatan, dan potensi kalian. Intinya kalian harus bisa mengukur potensi diri sendiri. Terus ini apa Mbah solusinya? Here and now yang sering Mbah katakan ya. Sekarang dan saat ini, nikmati yang ada sekarang dan saat ini. Jangan terlalu terbeban dengan masa lalu sehingga kalian depresi, atau kekhawatiran ke depan sehingga kalian sakit emah ya. 90% orang yang sakit emah, orang bilang sakit lambung, tukak lambung atau semacamnya, adalah karena beban pikiran yang tinggi, bukan telat makannya ya. Ingat ya, telat makan asam lambungnya akan sedikit banget. Kalau salah tulis di komentar ya. Tetapi orang yang sakit lambung bukan karena telat makan. 90% adalah karena beban pikiran yang tinggi, kekhawatiran yang tinggilah yang menyebabkan asam lambung keluar dengan banyak. Kalau hanya lapar, asam lambung mengeluarkan hanya sebatas untuk memperingati tubuh kalian harus makan. Tapi kalau depresi, kekhawatiran yang berlebihan, asam lambung akan keluar banyak banget. Dan itulah yang 90% menyebabkan para Taurus sakit lambung. Itu ya, kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Terus bagaimana Mbah solusinya? Yaitu tadi, here and now, nikmati saat ini dan sekarang. Jangan khawatirkan masa depan dan jangan menyesal atau depresi dengan masa lalu. Terus don't let pride get in your way dan you dream need a practical plan. Nih Taurus ya, yang tadi ya strategi anak tangga. Mimpi yang besar bisa kalian capai dengan merencanakan dengan baik, membuat planning yang baik, menyusun skala prioritas yang bagus dan sesuai dengan diri kalian gitu ya. Yang terakhir ini adalah the high press, kekhawatiran atau kesalahan kalian di dalam mengambil keputusan saat kalian berada di tengah emosi, sehingga banyak Taurus yang enggan untuk kembali meminta maaf, memperbaiki dirinya, tapi terus-menerus berkeras hati bahwa akulah yang paling benar. Itu adalah memang menjadi banyak ciri dari fixed sign ya, seorang Taurus yang berelemen tanah. Kemudian fixed sign lagi ya, itu yang harus kalian perbaiki. Untuk kalian harus berbesar hati, gentleman. Kalau salah ya akui kesalahan kalian kepada pasangan, kepada orang tua, kepada kakak adik. Ini terutama dalam keluarga soalnya ya. Tapi kalau terjadi di perusahaan ya minta maaflah, kepada berbesar hatilah, minta maaf kepada teman-teman yang ada di sekitar kalian, atau kepada atasan kalian, atau lebih yang parah adalah di bawahan kalian. Kalau kalian bisa meminta maaf kepada bawahan kalian, kepada karyawan kalian atas kesalahan nih, keputusan yang kalian ambil, semua akan baik-baik saja dan semua pasti indah. Kalian mempunyai karena Taurus adalah dinaungi oleh Venus yang banyak mempunyai cinta ya, berlimpah-limpah cinta, pasti kalian bisa menekan ego kalian dengan bahasa cinta dan kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Semoga nggak banyak Taurus yang mengalami ya, dan semoga yang mengalami bisa menyelesaikannya dengan baik. Salam sahabat Tutu.